Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Emansa Katamala Fira Silvia, kemudian ada teman kami bernama Linda Magdalena, kemudian ada Rafika Sari dan Ali Rafiah dan Muhammad. Di sini kami akan membahas mengenai perekonomian dua sektor dalam ekonomi Islam. Nah, di dalam perekonomian dua sektor dalam ekonomi Islam, di dalamnya ada pembahasan mengenai definisi perekonomian dua sektor, kemudian sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor, kemudian ada unsur-unsur pendapatan nasional dalam perekonomian dua sektor, dan terakhir yaitu ada keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian dua sektor. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai definisi ekonomi dua sektor. Yang dimaksud dengan perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Ini berarti dalam perekonomian itu dimisalkan tidak terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Nah, dalam perekonomian dua sektor, sumber pendapatan yang diperoleh rumah tangga adalah dari perusahaan. Pendapatan ini meliputi gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan adalah sama nilainya dengan pendapatan nasional. Dan oleh karena itu, pemerintah tidak memungut pajak, maka pendapatan nasional atau Y adalah sama dengan pendapatan disposable yaitu YD atau Y sama dengan YD. Aliran pendapatan yang terdapat dalam perekonomian dapat diambil kesimpulan bahwa aliran-aliran pendapatannya mempunyai ciri-ciri yaitu yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Faktor-faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan berupa gaji dan upah, sewa, bunga, dan untung. Kemudian yang kedua, yaitu sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Kemudian yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dan institusi keuangan. Kemudian yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Menurut Karya dan Samsudin, terdapat dua arus lingkar yang akan menimbulkan dua pasar faktor produksi dan pasar barang. Yang pertama, sektor rumah tangga membeli barang dan jasa dari sektor perusahaan dan sebagai balasannya sektor perusahaan akan menerima uangnya. Dalam hal ini, sektor rumah tangga sebagai pembeli dan sektor perusahaan sebagai penjual berproses membentuk pasar barang. Kemudian yang kedua ada sektor perusahaan menggunakan jasa faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal dari sektor rumah tangga dan sebagai imbalannya sektor rumah tangga menerima uangnya sebagai sewa, upah, dan bunga. Dalam hal ini, perusahaan sebagai pembeli dan sektor rumah tangga sebagai penjual. Ini terjadi di pasar faktor produksi. Arus faktor produksi dan arus komoditas dapat dikatakan sebagai sektor real, sedangkan arus uang merupakan sektor non-real. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Bisa dilihat ya bagannya ya teman-teman, itu adalah bagan sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Nah, bagan tersebut memuat keterangan yaitu yang pertama, untuk menghasilkan barang dan jasa, sektor perusahaan harus menggunakan faktor-faktor produksi. Seluruh faktor-faktor produksi itu berasal dari sektor rumah tangga. Kemudian yang nomor 2 itu sebagai balas jasa kepada penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga tersebut oleh sektor perusahaan. Sektor rumah tangga akan memperoleh aliran pendapatan berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan laba. Kemudian nomor 3 itu adalah seluruh jenis pendapatan yang diterima oleh sektor rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Kemudian untuk nomor 4 adalah aliran barang-barang dan jasa dari perusahaan ke rumah tangga. Nah, di dalam perekonomian dua sektor tidak terdapat tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga dan perusahaan. Mereka akan selalu menggunakan seluruh pendapatan yang mereka terima untuk memperoleh barang-barang kebutuhan mereka. Kemudian teman-teman juga dapat melihat ya ada bagan sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor yang telah mengenal tabungan. Jadi, bagaimanapun sederhananya sebuah perekonomian, tidak semua pendapatan digunakan untuk konsumsi,
Tetapi sebagian lagi dapat digunakan untuk saving dan investasi. Unsur-unsur pendapatan nasional dalam perekonomian dua sektor. Unsur-unsur pendapatan nasional dalam perekonomian dua sektor adalah konsumsi, tabungan, dan juga investasi. Yang pertama itu ada konsumsi dan tabungan. Dilihat dari sisi penawaran, dalam perekonomian dua sektor, pendapatan yang diperoleh dalam masyarakat atau Y hanya digunakan untuk konsumsi atau C dan saving atau S. Yaitu rumusnya adalah Y sama dengan C plus S. Sedangkan jika dilihat dari sisi permintaan, maka pendapatan digunakan untuk konsumsi atau C dan juga investasi atau I dengan rumus Y sama dengan C plus I. Pada umumnya, sebagian besar dari pendapatan yang diterima rumah tangga akan dibelanjakan kembali untuk memenuhi kebutuhan. Pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan disebut dengan konsumsi rumah tangga. Makin tinggi pendapatan suatu rumah tangga, maka semakin besar pula konsumsi rumah tangga tersebut. Hubungan antara konsumsi dan juga pendapatan. Teman-teman dapat melihat tabel yang menggambarkan hubungan antara konsumsi rumah tangga dan pendapatan di makalah. Yang pertama itu ada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan. Ketika YD sama dengan 0, pengeluaran konsumsi adalah 125.000. Artinya, rumah tangga menggunakan tabungan untuk membiayai pengeluaran konsumsinya. Yang kedua yaitu, kenaikan pendapatan berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi. Biasanya, pertambahan pendapatan lebih tinggi dari pertambahan konsumsi. Yang ketiga ada pendapatan yang tinggi rumah tangga untuk menabung. Dengan pendapatan yang lebih besar daripada konsumsi rumah tangga, mampu menabung sebagian dari pendapatannya. Apabila pendapatan rumah tangga lebih dari 250.000, maka konsumsinya lebih rendah daripada pendapatannya. Yang kedua yaitu ada kecondongan mengkonsumsi dan menabung. Hubungan antara pendapatan dengan konsumsi dan hubungan pendapatan dengan tabungan juga ditentukan oleh dua konsep. Yang pertama ada kecondongan mengkonsumsi. Kecondongan mengkonsumsi dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada kecondongan mengkonsumsi marginal atau marginal propensity to consume atau MPC, yaitu perbandingan antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposal yang diperoleh. Yang kedua ada kecondongan mengkonsumsi rata-rata, yaitu perbandingan antara tingkat pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan disposal. Selanjutnya ada kecondongan menabung. Kecondongan menabung dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada kecondongan menabung marginal, yaitu perbandingan antara pertambahan tabungan yang dilakukan oleh pertambahan pendapatan disposal yang diperoleh. Yang kedua ada kecondongan menabung rata-rata, yaitu perbandingan antara tingkat pengeluaran tabungan dengan tingkat pendapatan disposal. Selanjutnya yaitu ada fungsi konsumsi dan juga fungsi tabungan. Yang pertama fungsi konsumsi, yaitu suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposal perekonomian tersebut. Yang kedua ada fungsi tabungan, yaitu suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional perekonomian tersebut. Selanjutnya yaitu penentu konsumsi tabungan. Menurut Keynes, tingkat konsumsi tabungan terutama ditentukan oleh tingkat pendapatan rumah tangga. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi dan tabungan, diantaranya yang pertama ada kekayaan yang telah terkumpul. Dengan adanya harta yang telah terkumpul pada masa lalu atau mendapatkan harta warisan, seseorang tidak terdorong lagi untuk menabung lebih banyak, tetapi menggunakan pendapatannya itu untuk konsumsi di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu tingkat bunga. Pada saat tingkat bunga sedang tinggi, konsumsi masyarakat berkurang meskipun pendapatannya tetap dan menabungnya lebih banyak. Tetapi sebaliknya, jika tingkat bunga rendah, maka masyarakat cenderung menambah pengeluaran untuk konsumsi. Faktor yang ketiga yaitu sikap berhemat. Tidak semua masyarakat hidup konsumtif, ada juga masyarakat yang lebih suka menabung dibandingkan dengan berbelanja yang terlalu berlebihan. Keempat ada keadaan perekonomian. Pada saat perekonomian dalam kondisi stabil, konsumsi masyarakat juga akan stabil. Yang kelima ada distribusi pendapatan dan yang terakhir ada tersedianya tidaknya dana pensiun yang mencukupi.
Terima kasih. Selanjutnya investasi. Yang pertama A. Konsep dasar investasi. Penanaman modal itu biasa dikenal dengan investasi. Adalah pengeluaran total usaha untuk pembelian atau penambahan barang modal untuk memperluas usaha yang sudah ada dengan tujuan menciptakan keuntungan. Nah, barang modal merupakan barang yang mengalami proses produksi tambahan untuk menjadi barang jadi atau barang konsumsi. Sedangkan barang konsumsi adalah barang yang siap dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan individu yang tidak mendatangkan pendapatan bagi orang yang mengkonsumsinya. Kemudian ada jenis investasi ya. Untuk jenis investasi itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama investasi sektoril. Nah, investasi sektoril itu adalah barang tahan lama biasanya. Investasi real biasanya itu berupa barang modal dan konstruksi bangunan, termasuk pengeluaran atau pembelian pabrik, mesin-mesin, peralatan produksi, dan struktur baru. Karena ketahanan modal dan konstruksi seringkali lebih dari setahun, investasi sektoril sering dianggap sebagai investasi harga tetap. Kemudian sektor finansial adalah investasi terhadap surat-surat berharga di pasar seperti saham, obligasi, dan lain sebagainya. Yang C adalah kriteria investasi. Keputusan investasi itu merupakan keputusan yang rasional karena keputusan itu didasarkan pada pertimbangan yang harus matang. Bahkan alat atau kriteria tertentu itu digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima ataupun menolak investasi. Kriteria ini tuh disebut kriteria investasi. Setidaknya ada 4 kriteria investasi yang digunakan dalam praktik. Yang pertama ada payback period. Payback period atau periode pulang pokok adalah waktu yang dibutuhkan agar investasi yang direncanakan dapat dikembalikan atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas. Nah, kemudian yang kedua ada benefit cost atau cost ratio. Mengukur mana yang lebih besar biaya yang dikeluarkan dibanding hasil atau outputnya yang diperoleh. Terus biaya yang dikeluarkan dinotasikan sebagai cost, outputnya yang dihasilkan dinotasikan sebagai benefit. Nah, kemudian yang ketiga ada net present value, adalah selisih nilai dari biaya total dengan penerimaan total bersih. Yang keempat ada internal rate of return, adalah nilai tingkat pengembalian investasi dihitung saat NPV sama dengan 0. Nah, kemudian faktor yang menentukan investasi. Nah, yang pertama ada inovasi dan teknologi. Nah, adanya perkembangan teknologi membuat metode produksi yang lama menjadi kurang efisien. Nah, akibatnya perusahaan haruslah berinvestasi dalam pembelian mesin dan peralatan baru untuk menciptakan yang lebih inovatif dan kompleks. Kemudian yang kedua ada perolehan perusahaan. Semakin tinggi margin keuntungan perusahaan, maka semakin banyak laba yang ditahan yang dapat digunakan untuk investasi. Kemudian ada tingkat perekonomian. Semakin besar kegiatan ekonomi semakin tinggi, maka pendapatan nasional semakin tinggi pula, sehingga permintaan barang dan jasa itu akan mendorong pengusaha untuk melakukan investasi. Kemudian yang terakhir ada pelaksana investasi. Pelaksana investasi itu ada 2, pemerintah atau public investment. Biasanya itu tidak dibuat untuk mencari keuntungan, tetapi tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya seperti jalan, irigasi, rumah sakit, pelabuhan, dan lain sebagainya. Nah, kalau swasta, kegiatan investasi yang didorong oleh swasta dan ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan didorong adanya pertambahan pendapatan.
Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian dua sektor. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafika Sari dengan NIM 191720106. Jadi dalam menganalisis pendapatan nasional dua sektor itu dapat dianggap bahwa perekonomian hanya terdapat dua pelaku ekonomi. Yang pertama ada sektor rumah tangga dan yang kedua itu ada sektor perusahaan atau swasta. Nah, apabila dilihat dari sisi sumbernya, pendapatan nasional terdiri dari konsumsi dan investasi. Jadi Y sama dengan C plus I. Nah, sedangkan apabila dilihat dari sisi penggunaannya, pendapatan nasional itu sebagian dipergunakan untuk pengeluaran konsumsi dan selebihnya itu digunakan untuk saving. Jadi dalam perekonomian dua sektor itu akan berada dalam keseimbangan apabila pengeluaran investasi itu dalam sektor swasta sama dengan tabungan dari masyarakat. Nah, dalam teori ekonomi itu tabungan masyarakat sering disebut dengan kebocoran dan pengeluaran investasi sektor swasta itu disebut dengan suntikan. Jadi dapat dikatakan pula perekonomian dua sektor itu dikatakan seimbang apabila kebocoran sama dengan suntikan. Nah, pendapatan nasional break-even terjadi apabila seluruh pendapatan yang diterima itu dihabiskan untuk konsumsi. Ada 3 cara yang bisa digunakan untuk melihat keseimbangan pendapatan nasional. Yang pertama itu bisa dilihat dari tabel, yang kedua itu bisa dilihat dari grafik, dan yang ketiga itu bisa dilihat dari pendekatan matematis. Nah, di sini bisa dilihat ya, nanti ada contoh dari tabel, kemudian dari grafik, dan dari pendekatan matematis. Untuk lebih memahami materi tentang keseimbangan pendapatan nasional perekonomian dua sektor, di sini saya akan memberikan satu contoh soal, yaitu diketahui bahwa fungsi konsumsi yaitu C sama dengan 200 plus 0,75Y dan nilai investasi sebesar 300M. Yang menjadi pertanyaan yaitu berapakah pendapatan nasional keseimbangan untuk perekonomian tertutup sederhana, dan gambarkan grafiknya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebelumnya sudah diketahui bahwa fungsi C yaitu C sama dengan 200 plus 0,75Y, maka kemudian dimasukkan ke dalam fungsi S, yaitu S sama dengan Y min C. Jadi S sama dengan Y min dalam kurung 200 plus 0,75Y. Diketahui fungsi S sama dengan min 200 plus 0,25Y. Karena keseimbangan itu tercapai pada S sama dengan I, maka ketika fungsi S dan I dimasukkan ke dalam persamaan akan menjadi min 200 plus 0,25Y sama dengan 300. 0,25Y sama dengan 300 plus 200. Jadi diketahui bahwa Y equilibrium sama dengan 500 per 0,25 akan terjawab yaitu 2000. Jadi pendapatan nasional keseimbangan untuk perekonomian tertutup sederhana yaitu sebesar 2000. Sekian presentasi dari kami, semoga teman-teman dapat memahami penjelasan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.